asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat melakukan presentasi mengenai kapasitor switching transients. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilda Maulida bersama dengan rekan kelompok saya, kelompok 1, Rapis Nur Salam, Arlis Welman Sabelau, kelompok 9, Aldi Simanulang, Hilda Maulida, dan Ihsan Riga Palindi. Berikut kami akan menjelaskan yang pertama pendahuluan, landasan teori, klasifikasi gangguan tegangan, rangkaian simulasi Simulink MATLAB, hasil Simulink, analisa dan kesimpulan. Pada pendahuluan, zaman sekarang sistem tenaga listrik modern yang saling berhubungan menunjukkan permasalahan yang sangat rumit dan perilaku nonlinear. Untuk nonlinear itu sendiri, beban nonlinear adalah beban yang impedansinya tidak konstan. Setiap periode tegangan masukkan dengan impedansinya yang tidak konstan, maka arus yang dihasilkan tidak berbanding lurus dengan tegangan yang diberikan. Contoh beban nonlinear terdiri dari, untuk beban nonlinear pada industri, contohnya motor berputar, transformator, peralatan ELDA seperti konverter dan inverter. Untuk beban linear, beban linear adalah beban yang impedansinya selalu konstan, sehingga arus berbanding lurus dengan tegangan tiap waktu. Contoh beban linear ini seperti lampu pijar, pemanas, dan resistor. Ketika perubahan mendadak pada sistem tenaga listrik dapat menyebabkan masalah transiens karena sifat sistem yang nonlinear. Jika perubahan dalam sistem selama transiens berada dalam jumlah yang cukup besar, maka sistem menjadi tidak stabil. Stabilitas dapat dipertahankan dengan menggunakan parameter switching kapasitor bank dipasang pada sistem. Ada dua sumber utama transiens pada sistem utilitas, kapasitor switching dan petir. Dalam sistem tenaga listrik, transiens berdampak buruk pada keandalan dan dapat menyebabkan kerusakan atau tidak berfungsinya peralatan utama. Kemudian, landasan teori akan disampaikan oleh Arlis Welman Sabelau. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu landasan teori. Transien merupakan suatu gejala peralihan, yakni perubahan nilai tegangan, arus maupun keduanya yang terjadi dalam waktu sesaat, dalam orde mikrodetik. Dari keadaan stabil dalam suatu rangkaian listrik, transien merupakan suatu karakteristik respon alami tegangan atau arus dari suatu sistem yang terdiri dari komponen resistif, induktif, dan kapasitif. Ketika perubahan mendadak dalam sistem tenaga listrik dapat menyebabkan masalah transien karena sifat sistem yang non-linear. Jika perubahan sistem selama transien cukup besar, maka sistem menjadi tidak stabil. Stabilitas dapat dipertahankan dengan menggunakan bank parameter switching yang dipasang di sistem dengan redaman yang cukup disediakan dengan memanipulasi aliran daya antara stasiun pembangkit dan beban selama transien. Selanjutnya, selama fase transien, arus dan tegangan pada kapasitor dapat berfluktuasi atau perubahan nilai kapasitansi secara acak. Sebelum mencapai kondisi stabil, hal ini berlaku jika ada perubahan mendadak dalam sirkuit, seperti saklar yang diaktifkan atau mati. Transien muncul dalam sistem tenaga ketika jaringan menyimpang dari satu kondisi tunak ke kondisi tunak lainnya. Hal ini misalnya terjadi ketika petir menyambar gardu induk secara langsung. Bila kapasitor shunt dinyalakan pada jaringan beraliran listrik dengan frekuensi dan magnitudo yang tinggi, juga dapat menimbulkan transien pada sistem. Materi selanjutnya, klasifikasi gangguan tegangan, akan disampaikan oleh Aldi Simanulang.
Menurut klasifikasi gangguan tegangan menurut IEEE standar nomor 1159 tahun 1995. Bisa dilihat pada gambar ketika magnitud mencapai 0,1 PU sampai 0,9 PU dalam rentang 0,5 cycle akan mengalami notch atau transient. Ketika 0,9 PU mencapai 1,1 PU akan mengalami kondisi operasi normal. Ketika magnitud 1,1 PU melebihi dalam rentang waktu 0,5 cycle akan mengalami transient. Kemudian materi selanjutnya rangkaian simulasi Simulink MATLAB yang akan disampaikan oleh Istadriga Valendi. Berikut adalah gambaran rangkaian simulasi kapasitor switching transient pada Simulink MATLAB. Komponen yang digunakan berupa yang pertama yaitu sumber 3 fasa. Di mana parameter yang digunakan yaitu dengan konfigurasi star ground dengan tegangan antara fasa ke fasa yaitu 12 kali 10 dipangkat 4 dan sudut fasa untuk AA yaitu 0 derajat dengan frekuensi 50 Hz dengan impedasi internal dengan tahanan resistansi sumber yaitu 0,8929 dengan induktansi sumber yaitu 16,58 kali 10 pangkat min 3 dan tegangan dasar yaitu 25 kali 10 pangkat 3. Nah, selanjutnya komponen yang digunakan yaitu pengukuran 3 fasa untuk tegangan dan arus, di mana parameternya itu untuk pengukuran tegangan yaitu dari fasa ke ground dan pengukuran arus setting ke yes. Komponen selanjutnya yaitu 2 buah osiloskop, yang pertama untuk mengukur tegangan dan yang kedua untuk mengukur arus. Dan selanjutnya menggunakan beban paralel 3 fasa RLC, di mana konfigurasinya yaitu star ground dengan nominal tegangan nominal fasa ke fasanya yaitu 1000 dengan frekuensi nominal yaitu 50 Hz. Dan selanjutnya spesifikasi peak power untuk setiap fasa, di mana peak di sini merujuk pada power quality dengan daya aktif yaitu 10 kali 10 pangkat 3 watt dan daya reaktif induktif yaitu 100 dan daya reaktif kapasitif juga 100. Dan untuk pengukuran kita setting ke non. Selanjutnya ada itu three-phase breaker atau pemutus 3 fasa dengan inisial status atau kondisi normalnya yaitu open dengan switching off ketiga fasanya yaitu fasa A, fasa B, dan fasa C. Dan switching times-nya yaitu 1/50 sampai 5/50. Dan tahanan pemutusnya itu 0,01 dan tahanan snubber 1 kali 10 pangkat 6 dan kapasitansi snubber yaitu INF atau infinite. Dan pengukuran kita setting ke non. Selanjutnya menggunakan 3 buah kapasitor dengan parameter dengan kapasitansi yaitu 50 kali 10 pangkat minus 6. Tiga kapasitor ini dirangkai secara delta. Materi selanjutnya hasil Simulink yang akan disampaikan oleh Raffis Nusalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari percobaan kapasitor switching transient yang terjadi pada arus dan tegangan. Nah, gambar yang pertama transient terjadi pada arus. Ketika beban dihidupkan pertama kali, maka transient akan terjadi dalam waktu yang singkat, sekitar 0,02 sampai dengan 0,1.
Nah, hal tersebut terjadi karena adanya beban nonlinear yang membuat arus menjadi tidak linear, tidak konstan. Dan pada puncak tertinggi transien yaitu terjadi pada 1,224 kali 10 pangkat 4. Nah, selanjutnya transien yang terjadi pada tegangan. Nah, transien yang terjadi pada tegangan juga mengalami peningkatan tegangan pada waktu yang sangat singkat. Tegangan terjadi pada rentang waktu 0,03 sampai 0,1 detik second. Kemudian tegangan tertingginya terjadi pada 1,661 kali 10 pangkat 5. Nah, pada gambar arus lebih kecil daripada gelombang tegangan karena sesuai dengan hukum Ohm yang mana rumus arus yaitu tegangan per R, P per R, dan rumus untuk tegangan I kali R. Maka tegangan lebih besar gelombangnya karena merupakan perkalian arus dan beban. Sedangkan arus lebih kecil gelombangnya karena merupakan pembagian tegangan dan beban. Transien terjadi pada waktu singkat dan nantinya akan stabil kembali. Kemudian, analisa yang akan disampaikan oleh Aldi Simanullang. Berdasarkan simulasi pada MATLAB yang telah dilakukan, maka dapat dianalisis bahwa pada rangkaian terdapat beberapa komponen yang digunakan untuk analisis transien, di mana kita menggunakan sumber 3 fasa, selanjutnya masuk ke alat ukur arus dan tegangan, kemudian juga terdapat beban RLC atau resistor, induktor, dan kapasitor, dan yang paling penting adanya kapasitor bank. Beban yang bersifat induktif akan menyerap daya reaktif yang kemudian akan dapat menimbulkan rugi daya. Disinilah kapasitor bank berfungsi dalam mengkompensasi daya reaktif dan memastikan tegangan terjaga pada levelnya pada saat beban penuh. Hasil grafik yang didapatkan merupakan gambaran arus yang meningkat sementara saat suatu beban listrik dihidupkan. Maka awalnya terjadinya transien, kemudian selanjutnya distabilkan oleh kapasitor bank. Hal ini sangat penting untuk menghindari kerusakan alat listrik dari arus yang meningkat besar. Dari materi yang telah disampaikan, kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan dengan MATLAB. Kita dapat menyimpulkan bahwa dalam sistem tenaga listrik yang dianalisis, kapasitor bank memiliki peran yang signifikan dalam mengelola transiens dan menjaga stabilitas sistem. Saat beban listrik dihidupkan, terjadi lonjakan arus awal yang dapat menyebabkan transiens dalam sistem. Namun, kapasitor bank berfungsi sebagai perangkat penting untuk mengkompensasi daya reaktif yang dihasilkan oleh beban induktif, menjaga tegangan pada level yang aman, dan memastikan sistem tetap stabil. Dengan demikian, penggunaan kapasitor bank dalam sistem tenaga listrik membantu mempertahankan kualitas daya, menghindari gangguan berbahaya, dan meningkatkan efisiensi operasi sistem secara keseluruhan. Setelah kesimpulan tadi, berakhir juga presentasi kita kali ini. Saya sebagai moderator, jika terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.